Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة لنا ولكم أن الله تعالى يختم لنا شهر رمضان بالخير ويجعلنا من أهل الخير ويعاملنا معاملة أهل الخير فإننا لا ندري بماذا يختم. اللهم إنه قد مضى علينا أكثره ولم يبقى علينا إلا آخره. اللهم أعده علينا بالخير وأعيده علينا بالبركة وأظهر علينا أنواره وأظهر علينا أسراره وأظهر علينا بركة الصيام وأظهر علينا بركة القرآن وأظهر علينا بركة القيام. نسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يعطينا في هذه الساعة الآمال ويكتبنا في ديوان الكمل من الرجال ويجعلها ساعة قبول ويجعل الصيام مقبول. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من صوام هذا الشهر وقوامه وعتقائه من النار، وأن يطلعنا على خيراته وعلى كنوزه وعلى مبراته ويجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويشهدنا ليلة قدره ويشهدنا ليلة قدره ويشهدنا ليلة قدره ويشهدنا ما فيها ويجعلنا من أهلها ومن حاضريها ويجعلنا ممن حضرها وظفر بها ظاهرا وباطنا ويجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين برضا رب العالمين. اللهم وكما حفظتنا في رمضان فاحفظنا فيما بعده واحفظه لنا. اللهم ما تلونا فيه من القرآن أو ذكر أو صلاة فاجعلها سارية دائمة مستمرة لا تنقطع في غير رمضان ولا تتأخر. واكتبنا يا علام ممن قام وممن صام وممن صام أحسن القيام وممن صام أحسن الصيام وممن قام أحسن القيام. أختم لنا بخير ونسألك الخير ونسألك أن تجعلنا من أهل الخير واربطنا بأهل الخير ولا تجعله آخر العهد من هذه المجالس ولا من هذه الخيرات ولا من هذا الشهر العظيم. اجعلنا فيه يا مولانا ممن أدرك النعيم وممن ظهر عليه سر التكريم مع كل النعيم. اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا واجعلهم منعمين في برازخهم ظاهرا وباطنا. ونسألك الختم بخير في خير إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم. Doa di setelah khatam mustajab, doa dengan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas hidayahnya, atas taufiknya, sehingga kita sama-sama berkumpul di dalam majelis-majelis kebaikan, sama-sama bertemu, sama-sama menghadirkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama berkumpul dalam ruang Zoom ini meskipun jasad kita berada di tempat yang berbeda-beda, saling berjauhan, namun hati kita insya Allah terkumpul bersama tangan-tangan yang sama-sama tertengadah menghadap kepada Allah, meminta karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada kita bacaan Al-Qur'an, terima daripada kita puasa, terima daripada kita salat qiyamul lail, salat tarawih, terima daripada kita sedekah, terima daripada kita setiap niat-niat yang baik, dan juga terima daripada kita setiap amal-amal yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika beliau idza dakhala al-ashr al-awakhir qama lailah ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuki 10 hari yang terakhir, beliau akan membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya dan juga mengencangkan ikat pinggangnya. Dan kita alhamdulillah hampir-hampir uh, setelah memasuki hari-hari yang
hari-hari yang sudah tidak bisa kita hitung hanya hitungan 2-3 hari saja lagi, dan kita malam ini di malam yang ke-27 ya akhwat fillah, malam yang ke-27 Ramadan, daripada malam-malam yang terakhir, malam-malam yang ganjil, dan juga daripada malam yang besar sekali kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di malam 27. Kata disebutkan oleh para ulama bahwa dalam secara khusus dalam madhab Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwa bila mana madhab Syafi'i tidak berpegang pada pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, maka pastinya akan berpegang pada pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Maka alhamdulillah kita sekarang berada di salah satu malam-malam mulia, di malam-malam yang terakhir bulan Ramadan, di malam-malam yang kita sangat berharap dengan besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala agar memandang kepada kita dengan pandangan kasih sayang, memandang kepada kita dengan pandangan rahmat, berkenan mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki keadaan kita, merubah keadaan kita kepada keadaan yang baik, dan juga menerima daripada kita amal-amal saleh, menerima dan juga menutupi cacat-cacat yang ada pada amal-amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang makbulin di bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah pilih menjadi orang-orang yang berpartisipasi dalam majelis kebaikan seperti ini. Alhamdulillah telah menyelesaikan 5 kloter ya hataman Al-Quran. Allah ya taqabbal minkum insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima dari antum berataan insyaallah, antum semua. Dan kita di sini sudah hari ke-27 memasuki malam 28. Memang unik kehidupan kita ya. Dan memang feel-nya agak agak beda gitu. Saya di siang hari, kalian di waktu malam. Saya di siang hari di sini masih siang, sore sekitar jam 5, dan di sana waktu malam ya jam 10-an. Masya Allah, tabarakallah. Maka subhanallah, dari hikmah perputaran waktu, perputaran bumi, sehingga ada daerah yang siang, daerah yang malam, itu agar tidak ada 1 jam yang berlalu, bahkan satu waktu, 1 saat yang berlalu, melainkan di situ ada azan yang berkumandang, melainkan di situ ada zikrullah, melainkan di situ ada salat yang didirikan. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih daripada hamba-hambanya orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah, orang-orang yang disibukkan dengan bacaan Al-Quran, orang-orang yang menghidupkan masjidnya, masjid-masjid Allah dengan i'tikaf. Allah memilih dari hamba-hambanya orang-orang yang hatinya selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti bertanya kepada diri-diri kita, apakah kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih tersebut? Apakah kita termasuk daripada orang-orang yang Allah sibukkan mereka dengan salat, berdiri di malam-malam hari, di malam-malam yang penuh barakah, penuh rahmat, di malam-malam terakhir bulan Ramadan? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang Allah pilih, dari orang-orang yang penuh kenikmatan membaca setiap ayat-ayat Al-Quran, yang seperti orang yang ketika membaca Al-Quran itu membaca dengan imit-imit, istilahnya kalau bahasa Banjar itu imit-imit. Jadi kayak orang yang makan sesuatu yang sangat lezat sekali, dan dia tidak ingin segera menghabiskan makanan yang lezat tersebut. Maka dia makan sedikit demi sedikit, dan dia menikmati setiap rasa yang dia rasakan di dalam mulutnya, di lidahnya ketika dia makan makanan yang sangat lezat tersebut. Seperti itu hal orang yang membaca Al-Quran dengan penuh kenikmatan. Dia akan membaca dengan seakan-akan tidak mau segera berakhir, seakan-akan tidak mau segera menyelesaikan. Karena apa? Karena setiap ayatnya, setiap huruf-hurufnya itu penuh dengan kenikmatan. Namun harus tetap dia khatamkan, karena memang pada fadilahnya kita punya target-target untuk menghatamkan Al-Quran seperti itu. Mudah-mudahan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang terpilih tersebut, terpilih dengan amal saleh, terpilih dengan hati-hati yang tersambung, terpilih dengan hati-hati, menjadi hati-hati yang penuh haru, penuh haru karena Ramadan akan segera berlalu. Subhanallah. Kita hari ini di malam 27 ya, hari 26, malam 27 Ramadan, lalu 27, 28, 29.
Antara 3 harian aja lagi, antara 3 harian aja lagi Ramadan pergi. Ramadan mungkin akan datang tahun yang akan datang, namun apakah kita masih ada di Ramadan yang akan datang? Itu pertanyaannya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Maka subhanallah, akhwati fillah, hari-hari yang sangat sedikit ini mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, penuhi dengan amal saleh. Eh, Biarkanlah pasar-pasar itu apa istilahnya diisi dengan orang-orang ahli pasar, namun bukan diisi dengan orang-orang ahli ibadah. Orang-orang pada hari-hari terakhir ini hendaknya disibukkan dengan bacaan Al-Quran, disibukkan dengan munajat kepada Allah, disibukkan dengan air mata. Disibukkan dengan air mata yang penuh kesedihan karena akan segera ditinggal oleh bulan Ramadan. Eh, Subhanallah. Maka akhwati fillah, mari kita sama-sama menghadirkan hati-hati kita pada malam hari ini. Kita hidupkan malam ini dengan amal saleh, kita hidupkan malam ini dengan ibadah, dan eh, hadirkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajat-munajat kita. Tadi pagi di sini yaitu pagi hari ini, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menyampaikan dalam rauhah paginya bahwa kebanyakan sebab hamba-hamba Allah itu masuk surga, selamat, termasuk minal faizin, daripada orang-orang yang sukses dengan mendapatkan surga Allah, itu disebabkan oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan sebab masuknya hamba-hamba Allah ke dalam surga adalah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang-orang yang selalu berdoa, selalu menyeru, memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut. Dengan penuh rasa takut, namun juga dengan penuh rasa harap. Jadi dia takut tidak diterima Allah, di saat yang sama sangat berharap besar sekali untuk diterima Allah. Dia takut Ramadannya tidak diterima, tapi juga di saat yang sama berharap dengan harapan yang sangat besar Allah terima Ramadannya. Dia takut dosa-dosanya tidak diampuni, tapi di saat yang sama sangat berharap dengan harapan yang luar biasa Allah ampuni dosa-dosanya. Dan seperti itu, luar biasa perasaan orang beriman. Dia punya rasa harap yang luar biasa, di saat yang sama juga dia memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ini termasuk daripada amal hati kita. Ini termasuk dari amal hati kita, dan tentu saja amal hati adalah kunci daripada setiap amal-amal zahir yang kita lakukan. Salat dengan hati, ya, membaca Al-Quran dengan hati, sedekah dengan hati, karena amal zahir tidak ada artinya bila tidak ada amal di dalam hati kita, tidak ada amal hati. Maka ini yang penting sekali untuk kita hadirkan. Kita sudah mengetahui apa yang hendaknya kita lakukan di malam-malam yang mulia. Doa-doa apa yang hendaknya kita panjatkan, amal apa yang harusnya kita lakukan, kita sudah tahu. Tapi mari kita juga memperhatikan bagaimana kita menghidupkan hati-hati kita. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian beliau di mata para sahabat eh, menaiki mimbar, lalu kemudian ketika menaiki mimbar yang pertama, tangga mimbar yang pertama, beliau mengetuk tangga tersebut dengan tongkatnya lalu berkata amin. Lalu kemudian beliau naik ke anak tangga yang kedua sambil mengetuk anak tangga tersebut dengan tongkat beliau lalu beliau berkata amin. Dan kemudian beliau naik ke anak tangga yang ketiga lalu beliau ketuk anak tangga yang ketiga tersebut lalu beliau berkata amin. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Maka mengapa kami melihat engkau hari ini melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan, perkara yang tidak biasa, perkara yang pelik?" Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, baru saja Jibril alaihissalam datang dan Jibril berkata, "Wailun, celaka." Jibril pada tangga yang pertama, Jibril berkata, "Wailun, celaka bagi orang yang menemui orang tuanya atau hidup orang tuanya, menemui orang tuanya di masa lanjut usia dan dia tidak mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Celaka bagi orang yang dia punya orang tua
tapi dia tidak berbakti kepadanya, orang tuanya murka kepadanya, maka maka eh, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal daripada seorang hamba yang tidak mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Maka aku berkata amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menaiki tangga yang kedua, lalu Jibril berkata, wailun, celaka bagi orang yang lima dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka bagi orang yang namamu disebut di sisinya tapi dia tidak bersalawat ke atasmu. Amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad. Dan ini adalah daripada apa, peringatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sungguh-sungguh tidak beruntung, sungguh-sungguh tercela, sungguh-sungguh rugi orang yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut di sisinya tapi dia tidak tergerak lisannya untuk sekedar mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Terlalu keras hatinya sehingga nama Nabi Muhammad tidak menyentuh hatinya, tidak menggerakkan lisannya untuk mengucapkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika menaiki tangga yang ketiga, Jibril berkata, wailun liman dakhala Ramadan walam yughfar lah. Celaka bagi orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Tapi dia tidak diampuni, tapi dia tidak diampuni. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Ini yang sangat-sangat kita khawatirkan. Dan Rasulullah menjawab amin atas doanya malaikat Jibril alaihissalam, yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja ini adalah sebuah perkara yang pasti, sebuah perkara yang memang begitu keadaannya, di mana celaka, sungguh rugi, sungguh tidak beruntung. Orang yang dia telah diberikan privilege, diberikan fasilitas untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan karunia-karunia yang besar, untuk menaiki tangga-tangga, untuk sampai kepada derajat yang tinggi, tapi ternyata tidak dia raih. Tapi ternyata tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tersibukkan oleh perkara-perkara lain yang mendekatkannya kepada, yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan, akhwati fillah. Dakhalna Ramadan, kita sudah masuk bulan Ramadan. Wa nakhaf, dan kita sangat-sangat khawatir sekali kalau ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni. Syekh Yusri Jabir beliau mengatakan, cukup katanya satu Ramadan saja, bahkan satu Lailatul Qadar saja untuk membuatmu bahagia, untuk membuatmu selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu cukup. Hanya saja biasanya yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah hak-hak manusia yang masih nyangkut pada dirinya. Daripada ghibah yang mungkin tidak tidak sengaja atau bahkan tidak dirasa sebagai ghibah karena dia terbiasa melakukannya. Sehingga sebab tersebut, ghibah tersebut menghalanginya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau cercaan, atau celaan, atau kutukan, atau perkara-perkara yang kotor yang terucap dari lisannya, atau bahkan suudzon, atau bahkan rasa hasad di dalam hatinya, rasa marah, rasa dengki, rasa kesal, atau mungkin hubungannya yang kurang baik dengan suaminya bagi yang sudah bersuami, atau hubungannya yang kurang baik dengan orang tuanya yang punya orang tua, menyebabkan seseorang terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau hubungan yang kurang baik dengan tetangganya, atau ada hak orang lain yang diambil, hak orang lain baik itu dari kehormatan, dari nama baik, dari cerita-cerita, atau juga dari hak-hak yang berhubungan dengan his, yaitu pakaian, mungkin makanan, mungkin barang, mungkin apa-apa saja yang berupa dengan yang bisa yang terlihat. Bisa jadi itu yang menjadi sebab seseorang terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini usahakan sebisa mungkin agar mendapatkan rahmat Allah. Kita tidak perlu istilahnya mempertahankan gengsi kita, mempertahankan marah kita, uh, injak apa istilahnya, tahan dirimu, nggak apa-apa lah demi dapat ampunan Allah saya yang minta maaf, nggak apa-apa lah demi dapat rahmat Allah saya yang ngalah.
gak apa-apalah demi dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, diam aja, biarin aja orang ngambil hak kita, biarin aja orang mau mencerca kita, mencela kita, atau gak usah dibalas, sudah biarin aja. Biar dia yang, walaupun dia yang salah, kita yang minta maaf gak masalah demi dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah, ini menjadi PR buat kita pada malam ini dan juga pada beberapa hari yang sangat sedikit ini untuk memperbaiki diri kita, berusaha membayar ataupun melepaskan hutang-hutang kita kepada orang tua, hutang kepada keluarga, hutang kepada suami, dan juga hutang dalam artian hutang kesalahan yang harusnya kita bayar dengan permintaan maaf. Dan kita juga tentu saja mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melembutkan orang-orang yang pernah kita sakiti, agar mereka memaafkan kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggerakkan hati-hati mereka untuk memaafkan kita. Itu termasuk daripada cara kesungguhan kita memohon ampunan, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, saya selalu istilahnya saya sangat suka sekali dengan beberapa bait syair yang ada di dalam kitab An-Nafahat Ramadaniyah yang merupakan karya daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, bapaknya Babah Nur. Beliau rahimahullahu taala, beliau sering sekali mengingatkan kita untuk menangis mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فذي العشر كان النبي الكريم إذا دخلت أبدا لا ينام، نوى الاعتكاف إلى يوم عيد، وأيقظ نساء عليه السلام، وزاد اجتهادا وهو في مزيد، وشمر وأحيا الليل العظام. فذاك نبيك ولا ذنب له، كثير الدعاء والبكاء في الظلام، يقوم الليالي فمولاه قال قم الليل إلا قليلا فقام. Jadi di sini menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu memasuki 10 hari yang terakhir, beliau sama sekali tidak tidur. Beliau berniat i'tikaf sampai hari raya. Beliau membangunkan istri-istri beliau. Beliau menambah kesungguhan dan juga ijtihad di dalam beribadah. Dan beliau menghidupkan seluruh malam-malam beliau. Maka kata beliau, itu adalah nabimu. Nabimu yang gak ada dosanya. Nabimu yang maksum, yang tidak ada dosa. Tapi beliau yang tidak ada dosa tersebut ternyata doanya banyak, ternyata nangisnya banyak, bahkan bangun sepanjang malam. Dan Allah Subhanahu wa taala padahal bilang kepada beliau, bangunlah sedikit saja. Maksudnya bangunlah di waktu malam, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam, sebagian malam, mungkin seperempatnya, mungkin sepertiganya. Tapi beliau justru menyikapi perintah Allah tersebut dengan sikap yang lebih maksimal. Beliau tidak bangun sesuai dengan perintah Allah, tapi beliau bangun dan menambah dari apa yang Allah perintahkan kepada beliau, bahkan bangun sepanjang malam, seluruh malam. Dan beliau sangat takut kepada azab, yakhaful azab wa huwa fil aman, wa yakhsha minal batshi wal intiqam, fa ahya adh-dhalam wa 'ada al-manam ila an syakat qadamahul waram. Beliau takut kepada azab, padahal beliau tentu saja aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliaulah pemegang kunci surga. Tidak ada siapapun yang masuk ke dalam surga selain beliau terlebih dahulu yang membukakan pintunya. Lalu orang, sosok manusia yang begitu dicintai Allah, yang tidak mungkin mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, bagaimana mungkin ternyata punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau menghidupkan malam-malamnya, tidak tidur sama sekali sampai membengkak kaki-kaki beliau. Maka kita, wahai akhwati fillah, wahai kamu, wahai insan, fakhaf min ilahak fa kullu alim yakhaful ilah wa yarju dawam. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Karena setiap orang yang alim itu pasti takut kepada Allah dan punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau mengatakan, "Wa man lam yakhaf fa huwa jahil sakhif wa laysa bi'alim wala biimam, fama ilmun illa bi khasyah wa khauf wa dzul jahli yarta' mithla sawam." Orang yang tidak takut adalah orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang bukan orang alim, bukan juga orang yang imam, ya. Orang yang punya ilmu itu pasti punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang jahil yang cuma makan, cuma tidur kayak hewan ternak.
wa khaufuk minallah fihil aman fa abshir bihi yauma hasyril anam. Maka rasa takut yang ada pada diri kita itu akan menghasilkan keamanan nanti pada hari kiamat. Orang yang takut sekarang akan merasa aman nanti di hari kiamat. Jadi disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada seorang hamba. Apabila hamba itu punya rasa takut dalam kehidupannya di dunia, maka Allah akan hadirkan rasa aman nanti ketika di akhirat. Namun sebaliknya, apabila seorang hamba merasa aman-aman saja ketika dia hidup di dunia, maka di akhirat nanti dia akan ketakutan terhadap apa-apa yang dia abaikan ketika dia hidup di dunia. Maka ini penting sekali. Ada rasa takut di dalam hati kita, ada rasa khawatir di dalam hati kita. Apakah amalku diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa-dosaku diampuni Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadanku diterima Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Ramadanku hanya sekedar lapar dan haus? Ataukah bangunku di waktu malam hanya sekedar kantuk dan juga begadang? Maka ini penting sekali untuk kita resapi, untuk kita pikirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya rasa takut kepada Allah di dunia, dia tidak akan merasa takut nanti di akhirat. Kemudian beliau mengatakan alamatu khaufil ilahil buka fa aina bukaka minal intiqam. Tanda rasa takut adalah menangis. Tanda rasa takut adalah menangis. Mana tangisanmu? Mana tangisanmu? Kita nih maunya nangisnya karena apa? Apakah nangis karena disakitin orang, atau nangis karena ditinggal kekasih, atau nangis karena diomongin orang, atau nangis karena difitnah orang, atau nangis karena manusia? Rugi sekali kita menangis karena perbuatan manusia, karena sikap manusia kepada kita tidak ada artinya. Yang hendaknya membuat kita menangis adalah bagaimana Allah bersikap kepada kita nanti. Fa'ina bukaka minal intiqam, mana tangisanmu karena rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin selamat kalau Allah tidak ampuni. Kita tidak mungkin selamat kalau Allah tidak tidak beri rahmat. Kita tidak mungkin dengan amalmu sebanyak apapun kamu membawa amal, kalau Allah tidak memberi rahmat, kalau Allah murka, tidak ada artinya semua amal tersebut. Maka ini yang harusnya kita takuti. Fa'ina bukaka minal intiqam. Mana rasa takutmu? Mana tangisanmu? Karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Waman yabki min khaufi rabbih naja wa man la yabki saufa yabki dawam. Siapa yang takut karena takut kepada Allah, siapa yang menangis karena takut kepada Allah, dia akan selamat. Namun siapa yang tidak menangis, dia akan menangis selama-lamanya nanti di hari kiamat. Kemudian beliau menyampaikan, fakullu uyunil wara bakiya fil hasyri illa thalathan kiram. Setiap mata nanti di hari kiamat akan menangis. Setiap mata manusia nanti akan menangis pada hari kiamat kecuali 3 mata. Apa 3 mata tersebut? Satu, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mata yang kedua adalah mata yang ditundukkan dari melihat yang haram. Apa yang kita lihat di HP kita, apa yang kita lihat di televisi kita, apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan pandanganmu daripada apa yang diharamkan Allah. Mata yang ditahan dari melihat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan dari api neraka. Dan yang ketiga adalah mata yang berjaga sepanjang malam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala burikat ainun tadrid dumu ala fauti hadzin aw waja' aw hutam. Maka tidak diberkahi, kata beliau. Tidak berkah mata yang tidak menangis. Tidak berkah mata yang tidak menangis. Menangis karena apa? Menangis karena tidak sempurna melakukan amal saleh. Menangis karena masih kurang daripada kegiatan-kegiatan yang baik. Menangis karena kurang ikhlas. Menangis karena masih kurang sempurna. Menangis karena rasa takut. Menangis karena rasa pedih ditinggal oleh bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, "Fala tabki illa ala ma baka alaihi Nabi alaihi salam." Janganlah kamu menangis kecuali terhadap apa yang ditangisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menangis karena kekasih, jangan menangis karena teman, jangan menangis karena omongan manusia. Menangislah terhadap apa yang ditangisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka wa baka ba'dahu salihun minal qabri wal hashri wa syi'idham wa syauqan wa khaufan idza sami'ul kitab awil wa'ad nathran aw nidam.
menangis dan telah menangis setelah Nabi Muhammad orang-orang saleh. Dari apa mereka menangis? Dari kubur, dari kubur. Gimana nanti di kubur? Apakah kubur kita daripada kubur yang sempit ataupun yang lapang? Apakah kubur kita dari kubur yang gelap atau yang terang? Apakah kubur kita daripada kubur yang isinya adalah taman-taman surga atau billah daripada lubang-lubang api neraka? Bagaimana kubur-kubur kita nanti? Itu yang hendaknya kita tangisi. Dan juga tangis kepada al-hasyr nanti di hari kebangkitan pada hari kiamat, seperti apa kondisi kita, bagaimana timbangan amal saleh kita, apakah billah jangan-jangan kita daripada orang yang membawa amal saleh yang banyak di dunia, dia termasuk daripada orang yang alim di dunia, terkenal sebagai hafidhatul Quran di dunia, terkenal sebagai orang yang berpegang kepada agama, membawa amal saleh yang banyak, tapi ternyata di hari kiamat amal saleh tersebut dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi, kepada orang-orang yang pernah dia omongi, pernah dia ambil haknya, sehingga habis amal saleh tersebut, lalu ditimpakan kepadanya amal-amal buruk orang lain, sehingga dia menjadi orang yang bangkrut. Wal'iyadzubillah. Ini yang perlu kita takuti, akhwati fillah. Menangis daripada hasyar, yaitu hari kiamat nanti, wasya'idham, dan perkara-perkara yang besar, wasyauqan wa khaufan idza sami'ul kitab awil wa'd nasr aw nizam, dan juga menangis karena rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu kepada rahmat Allah, rindu kepada ampunan Allah, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Mungkin kita sulit untuk menghadirkan rasa rindu karena kita kurang mencintai. Namun kita bisa memulai dengan rasa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pantaskan hamba untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaskan mata ini ya Allah. Lalu kita rasakan apa dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mata ini. Lalu kita sadari ternyata mata kita banyak dosanya, banyak kurangnya, banyak cacatnya, lebih sering digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah daripada digunakan untuk melihat yang diridai Allah. Lalu ketika kita menyadari banyaknya dosa dari mata kita, tapi kita punya harapan yang sangat besar dalam permintaan kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa menangis. Maka kita bisa menangis. Menangis karena rasa rindu, menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengatakan, "Faqum, bangunlah. Wa baki dzambak kama qad bakau." Bangunlah dan menangislah atas dosa-dosamu seperti mana orang-orang saleh telah menangis. Wa illa, kalau ternyata kamu tidak bisa menangis juga, tabaka likaila tulam. Pura-puralah menangis. Berteriaklah, berteriaklah, merintihlah. Pukullah dirimu kalau bisa. Kenapa aku nggak bisa nangis? Kenapa? Kenapa mataku begitu kering? Kenapa? Kenapa hatiku begitu keras? Kenapa? Kenapa air mata ini tidak mengalir? Kenapa? Tangisi dirimu sehingga air mata tidak bisa menangis. Kenapa? فإذا قسي القلب تقسى العيون وهذه علامة لشر الأنام. Karena apabila hati itu keras, maka air mata kering. Kalau hati itu keras, maka ia tidak bisa menangis. Dan itu yang kita tangisi. Kita perlu, dari mana akhirnya kita bisa menangis? Karena kita sadar. Karena kita sadar apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita bisa menangis? Karena kita sadar bagaimana kondisi kita di hadapan harapan kita yang besar tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa menangis menandakan hatinya yang keras. Hati yang keras menjadi tanda dia adalah seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa dam'us suhur yunirul qubur wa yudkhil ila dhilli yaumal qiyam. Orang-orang yang menangis di waktu sahur akan bersinar terang, kuburnya akan terang berderang, dan dia akan dimasukkan daripada orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Wa dam'ah wajal ajal min jabal surif sadaqah min zahab au ta'am. Satu tetes saja daripada air mata rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih bernilai di sisi Allah daripada gunung-gunung emas yang disedekahkan atau berupa gunung daripada makanan yang disedekahkan kepada orang lain. Maka ini yang perlu kita usahakan pada malam-malam yang mulia ini adalah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, menangisi dosa-dosa kita, menangisi kekurangan-kekurangan kita, dan juga akhwati fillah, eh, bersungguh-sungguh di dalam mendoakan saudara-saudara kita.
kadang-kadang kita ketika berdoa merasa sudah banyak doa kita panjatkan, atau mungkin ketika kita berdoa kita merasa apalagi yang perlu kita minta. Maka di sini perlu juga kita doakan orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah pergi. Kemudian juga saudara kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Doakan guru-guru kita. Doakan kaum muslimin, doakan hamba-hamba Allah, doakan Palestina, doakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang harus kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perindahlah bahasa kita di dalam berdoa. Rendahkan dirimu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada ahlul qiyam, ahlul siyam, ahlul tadarru', ahlul munajah insyaallah Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memandang kepada kita semua dengan pandangan ampunannya, dengan pandangan kasih sayangnya, merubah keadaan kita kepada keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengganti sayyiat kita dengan hasanat, menutupi kekurangan kita di dalam hasanat insyaallah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah daripada kita rasa iman, menambah dari kita Islam, menambah dari kita yakin, menambah daripada kita ikhlas, menambah daripada kita ilmu insyaallah, menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, menambah rasa rindu yang ada dalam hati kita insyaallah, menambah lembut hati-hati kita insyaallah, dan menjadikan kita insyaallah daripada makbulin, orang-orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibebaskan Allah daripada api neraka. Alamana wa salihun al-arifun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Jazakumullah khair akhwati fillah atas kehadirannya dan juga partisipasinya di dalam khataman Al-Quran. Insya Allah kita tersisa satu malam aja lagi, yaitu malam 29 Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Dan semua yang berhadir insya Allah ada di dalam doa-doa kita, ada di dalam, kami hadirkan di dalam setiap kegiatan di Mekah Mukarramah insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yubarik fikum insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.